pajak untuk pembelian rumah yang di bawah 1 miliar. Nah, ini yang menjadi alasan kita bahwa momentum ekonomi Indonesia tetap terjaga baik meskipun terjadi gejolak yang luar biasa di luar. Sektor manufaktur kita ini yang sering menjadi bahan berita. Mungkin bagus untuk dilihat. Pertumbuhan sektor manufaktur kita untuk industri makanan dan minuman, kalau kita lihat ya di sini, tumbuhnya 5,9, ini yang di tengah, yang blok. Industri kimia 5,9, elektronik 6,2, logam dasar bahkan double digit 13,3. Bahkan TPT yang walaupun karena terjadinya berita terhadap satu perusahaan mengalami kebangkrutan, tapi TPT kita tumbuh 4,3% di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang negatif 2%. Dan bahkan industri alas kaki kita tumbuhnya cukup tinggi di 6,8%, bandingkan tahun 2023 yang negatif. Artinya hingga akhir 2024, industri manufaktur kita, baik yang labor intensif seperti TPT dan alas kaki, namun terutama untuk industri kimia, elektronik, logam dasar itu mengalami kenaikan, including makanan dan minuman. Ini yang berkontribusi kepada PMI manufaktur kita yang ada di dalam ekspansi cukup tinggi 53,6. Kalau kita lihat kontributor semuanya positif kecuali yang ekspor agak di bawah 50. Outputnya positif, total permintaan positif 54,8, tenaga kerja 53, stok barang jadi 51 dan stok input produksi 54,1. Kalau punya input berarti dia mau memproduksi. Ini hal yang sangat bagus. Ini PMI situasi bulan Februari 2025. Jadi kalau yang di tengah ini adalah prestasi sampai akhir 2024. Januari sampai Februari PMI kita itu pick up sesuai yang tertangkap dari PMI manufaktur. Di mana komponen untuk mengukur PMI-nya entah diukur dari outputnya, entah dari demand side-nya, tenaga kerjanya, inputnya, stok barang jadinya, itu semuanya strong, positif, ekspansif. Ekspor sedikit turun, tidak heran karena tadi disrupsinya luar biasa. Beberapa ekspor bahkan dari industri-industri kita yang tadi tumbuh bagus seperti logam dasar dan elektronik, ya kan yang di tengah ini ya sampai akhir Desember 2024 itu 13,3 dan elektronik 6,2. Kita lihat di sebelah kanan, kita punya catatan sampai dengan Januari ekspornya untuk logam dasar dan elektronika tetap tumbuh positif. Kita lihat di sini pertumbuhannya, yang merah itu adalah olahan nikel, growth-nya 47,2. Untuk yang tembaga 4,6, elektronika 20,5. Yang negatif itu adalah besi baja, karena tadi besi baja yang terhantam oleh banyak sekali tarif yang diberlakukan. Yang menarik yang di bawah ini, untuk tekstil dan alas kaki Januari 2025 itu ekspornya tumbuhnya untuk alas kaki bahkan double digit 17%. TPT memang rendah, tapi itu positif di 3,8%, mau mendekati 4%. Jadi ini menggambarkan bahwa produksi dan aktivitas manufaktur di Indonesia itu tetap mampu bertahan resilient, bahkan mereka itu cukup kuat. Nggak cuma bertahan itu kan kayaknya minimal banget. Dia bahkan bisa growing. Dari mulai logam dasar, elektronik, dan bahkan yang labor intensif seperti alas kaki. Ini landasan optimism kita yang harus terus kita jaga. Ini merupakan sesuatu yang positif, yang tentunya perlu untuk kita jaga bersama-sama.
Dengan kinerja manufaktur yang bagus, ketahanan sektor eksternal kita juga cukup terjaga baik. Coba kita lihat. Surplus dari neraca pembayaran kita akhir tahun, jadi seluruh trade account, current account, itu sesudah dijumlahkan surplusnya 7,2 billion US dollar, miliar US dollar. Surplus neraca pembayaran penjumlahan dari trade dan current account sebesar 7,2 billion itu naik dibandingkan tahun 2023 yang waktu itu masih ada komoditas boom separuh tahun yang sebesar 6,3 miliar. Kalau persentase gross berapa tuh Pak? Surplusnya kita. Kemarin aku udah minta gross, 15%. Lupa itu yang bikin slide udah ngantuk tadi malam sampai jam 12. Jadi naik 15% surplus neraca pembayaran kita. Surplus untuk transaksi modal dan financial, terutama nanti dikaitkan nanti Pak Tommy menyampaikan mengenai permintaan terhadap surat berharga negara kita. Aliran modal untuk surat berharga negara kita, tapi juga untuk saham dan SRBI itu mengalami surplus 216 triliun. Ini tahun 2024 yang kita sudah tutup. Nah, untuk Januari kita sudah lihat neraca perdagangan kita momentumnya masih terjaga baik. Kita lihat Januari 2025 kita mencapai 3,5 surplus ya. Tahun 2024 Januari surplusnya hanya 2,0. Itu naik 70% ya Pak. Coba kalau dipersenin. 1,5 dari 2 billion dari tahun lalu naik ke 3,5. Naiknya 70% kira-kira. Benar ya? 75%. Jadi YoY kalau kita lihat surplus neraca perdagangan kita itu melonjak 75%. Surplus neraca perdagangan ini karena tadi konsisten dengan manufaktur kita yang ekspansif dan kebijakan-kebijakan yang akan makin diperkuat oleh Presiden Prabowo melalui hilirisasi yang akan terus berlanjut. Ini memposisikan Indonesia cukup dalam posisi yang baik. Tol dan bahkan nanti mudik gratis dan yang lain-lain itu mengurangi belanja masyarakat. Jadi ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilisasi yang luar biasa bagus. Growth tetap terjaga, harga tetap stabil rendah, dan tadi komponen konsumsi masyarakat rumah tangga tetap terjaga mendekati 5%, investasi bahkan pick up sedikit, ekspor mulai pulih dibandingkan tahun 2023, momentumnya terjaga hingga bulan Februari. Ini cerita positif ekonomi Indonesia. Cerita positif di tengah perang di bidang ekonomi dan dagang di dunia yang eskalasinya unprecedented, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah sekarang saya mulai masuk kepada APBN-nya ya. Dalam hal ini dibagi 3 seperti biasa, Pak Sua untuk belanja negara, Pak Anggito penerimaan, dan kemudian Pak Tommy untuk pembiayaan. Nah, kayaknya baru mulai berdiri karena baru lihat APBN sekarang. Terima kasih ya, saya pass ke Pak Sua. Terima kasih Bu Menteri, teman-teman media semuanya. Saya akan menguraikan bagian dari APBN, yaitu tentang belanja negara. Tadi posturnya di depan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri. Nah, saya juga tahu persis bahwa di dalam pantauan teman-teman media dan masyarakat, satu hal mengenai belanja negara ini adalah pertama mengenai efisiensi belanja dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dikeluarkan dalam
Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Inpres nomor 1 berarti ini ya Inpres pertama yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita di tahun anggaran ini. Dan kalau teman-teman media di sini banyak yang meliput ketika itu, kalau lihat foto ini adalah foto tanggal 31 Desember. Dan pada saat itu Bapak Presiden datang ke Kementerian Keuangan dan termasuk melihat sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan yang ternyata menurut beliau sangat penting kemudian kita melakukan efisiensi anggaran untuk efisiensi pemerintahan. Kita lakukan efisiensi di pemerintahan kita melalui efisiensi di anggaran sehingga anggaran nanti dapat betul-betul digunakan untuk belanja yang prioritas. Bagaimana cara mencari efisiensi anggaran itu? Caranya adalah dengan menyisir. Ya, menyisir berbagai belanja seperti belanja perjalanan dinas, belanja untuk ATK, belanja untuk kegiatan seminar, untuk kajian, untuk konsultan, untuk kegiatan seremonial, untuk acara peringatan. Berbagai macam acara peringatan dilakukan oleh birokrasi kita dan ini banyak sekali yang bisa diefisienkan. Nah, Bapak Presiden memahami bahwa bisa dilakukan efisiensi ini setelah melihat sistem di Kementerian Keuangan, khususnya ketika itu kami memaparkan mengenai seperti biasa ya, tanggal 31 Desember tentang posisi kas, tutup tahun dan seterusnya, yang juga melihat sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan kita. Instruksi Presiden adalah agar efisiensi pemerintahan, efisiensi anggaran ini dilaksanakan untuk seluruh kementerian lembaga. Artinya 99 bagian anggaran kementerian lembaga kita lakukan penyisiran. Dan bukan hanya untuk APBN, kalau KL itu di APBN, tapi juga dilakukan untuk APBD melalui pencadangan transfer ke daerah dan juga efisiensi APBD untuk kegiatan prioritas nasional. Namun ada pagarnya. Pagarnya adalah efisiensi anggaran yang kita lakukan tidak menyentuh belanja pegawai. Jadi harus tetap diamankan. Tidak menyentuh layanan pegawai. Artinya ini adalah operasional kantor, operasional dasar, tugas dan fungsi yang sifatnya prioritas. Ini tidak juga disentuh. Dan juga efisiensi tidak menyentuh layanan publik. Atau mungkin bahasa yang sering dipakai juga adalah bantuan sosial dan perlindungan sosial. Jadi teman-teman media semuanya, ini koridor dari efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 2025 yang telah menghasilkan efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai Inpres tersebut 256,1 triliun rupiah untuk belanja kementerian dan lembaga, artinya ini belanja pusat, dan efisiensi transfer ke daerah senilai 50,6 triliun rupiah. Upaya melakukan efisiensi ini telah kita selesaikan dan berikutnya adalah kita akan masuk ke berbagai penajaman belanja sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Nah, sebelum saya masuk ke topik yang lebih detail mengenai agenda-agenda nasional, saya sampaikan dulu belanja pemerintah pusat. Seperti biasa, postur APBN kita untuk belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat sampai dengan 28 Februari 2025 sudah mencapai 211,5 triliun. Ini adalah 7,8% dari total pagu. Dan kalau dilihat grafik yang sebelah kanan itu garis kuning, tahun lalu memang sedikit lebih tinggi, 9,7% dari pagu, karena tahun lalu itu ada penyelenggaraan pemilu. Ingat, tahun lalu pemilu kita adalah tanggal 14 Februari 2024, jadi menjelang pemilu banyak sekali pengeluaran untuk pelaksanaan pemilu yang tahun ini ya tidak ada. Juga ada bantuan pangan yang kalau diingat akhir 2023 kita masih mengalami dampak dari El Nino.